Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvina Diar Rasidi Darwasana dengan NIM H2A 023103. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi anatomi yang bernama traktus digestif. Nah, traktus digestif ini adalah kayak saluran di mana kita itu makan dari yang bentuknya makanan sampai ke bentuknya feses. Nah, ini di samping saya udah ada yang manekin traktus digestif, kurang lebihnya kayak gini ya. Jadi mohon maaf kalau misal nggak kelihatan semua. Oke, dimulai dari yang pertama dulu yaitu cavum oris. Nah, ini adalah cavum oris. Nah, cavum oris ini adalah kayak jalan pertama traktus ini dimulai dari makanan, nanti kan masuk ke dalam mulut. Nah, setelah makanan masuk ke dalam mulut, nanti itu akan terjadi pergerakan mekanik di mana makanan itu akan dikunyah sampai halus dan menjadi sebuah bolus. Nah, nanti kalau udah mau nelan kan nelannya itu kan lewat faring ya. Di sini di faring. Nah, itu nanti akan terjadi sebuah mekanisme di mana ini si ovulanya ini akan menutup si koana, jalan keluarnya si cavum nasi, biar makanan tuh nggak masuk ke dalam hidung. Terus kan di sini kan di orofaring ya. Nah, di bawahnya sini itu ada yang namanya epiglotis. Epiglotisnya sendiri itu dia itu akan menutup ketika makanan kita telan. Jadi waktu di orofaring nanti si epiglotisnya itu bakal nutup si aditus laring biar makanannya nggak masuk ke dalam laring. Nah, setelah itu makanan akan si esofagus ini dia kan punya pintu di atas ini, itu namanya musculus sphincter esofagus yang superior. Jadi nanti kalau makanan ditelan dia tuh akan membuka supaya makanannya bisa masuk ke dalam esofagus. Nah, esofagus sendiri itu punya 3 pars. Nah, yang pertama, tadi yang faring belum ya, lupa maaf. Jadi kan nanti lewat faring dulu nih, lewat si faring. Dia tuh lewat orofaring, kemudian lewat laringofaring. Nah, kemudian si esofagus memiliki 3 pars. Jadi yang pertama yang ada di leher itu dia pars cervicalis. Kemudian nanti dia akan masuk lagi ke esofagus yang ada di dada, yaitu pars thoracik. Kemudian nanti kan di sini ada yang namanya diafragma. Nanti si esofagus kalau dia udah menembus diafragma, dia bakal jadi pars yang abdominalis. Nah, tadi kan aku bilang di sini kan ada diafragma ya. Nanti itu si esofagus dia bakal menembus yang namanya diafragma melalui hiatus esofagus gitu. Nah, terus setelah belum masuk gaster nih. Kan di sini juga ada pintu masuknya juga nih, sama kayak yang atas kan. Itu dia ada pintu namanya musculus sphincter esofagus yang inferior atau sphincter cardiaca. Nah, kenapa dinamakan sphincter cardiaca? Karena dia itu nempel di gaster pars cardiaca gitu. Nah, setelah dari esofagus masuk melalui pintunya, makanan akan masuk ke dalam gaster. Nah, gaster ini sendiri juga memiliki beberapa bagian. Seperti yang pertama yang di atas ini itu namanya fundus gastrica. Sedangkan ini namanya corpus gastrica. Nah, nanti di bagian kecil sini itu namanya pars cardiaca. Kemudian yang terakhir yang di sebelah sini itu ada pars pylorica. Nah, ini gaster kalau kita buka kan kayak ada yang meliuk-liuk gitu kan. Nah, ini tuh namanya plica gastrica. Jadi ini tuh fungsinya kalau semisal nanti gaster kan dia bisa membesar dan mengecil. Nah, kalau membesar nanti itu plica ini tuh sebagai kayak alas gitu biar alasnya makin lebar. Nah, setelah masuk gaster nanti tuh ada juga kayak si bolusnya tadi di
dicampur-campur, terus ada gerakan peristaltiknya juga. Nah, nanti si bolus yang kecil-kecil nanti tuh dia jadi kimus. Nah, habis jadi kimus dia masuk ke dalam duodenum. Jadi duodenum itu usus halus. Nah, biasanya tuh usus halus itu disebut sebagai intestinum tenue. Nah, intestinum tenue tuh sebenarnya ada 3. Jadi ada di sini tuh ada duodenum, kemudian di sini itu ada ileum, kemudian di sini ada jejunum dulu baru ileum. Nah, di sini kan ada duodenum nih, tapi nggak terlalu terlihat. Nah, duodenum sendiri itu dia memiliki 4 bagian. Yang pertama, dia itu ada yang duodenum pars superior. Nah, kemudian waktu ke bawah itu dia jadi duodenum pars descendens. Nah, kemudian nanti ada yang lurus gini kan. Nah, itu dia nanti jadi pars transversal. Nah, nanti di sebelah sini juga sebelum dia masuk ke jejunum, itu nanti tuh ada yang kayak ke atas gitu loh, ke atas. Nah, itu pars ascendens-nya. Kemudian dari duodenum masuk ke dalam ileum dan juga jejunum. Nah, jejunum sama ileum ini kelihatannya tuh kayak sama gitu, tapi padahal mereka tuh punya beberapa perbedaan. Contohnya seperti si jejunum ini dia lebih merah daripada si ileum kan. Lihat ini warnanya kelihatan kan ya? Iya. Nah, ini warnanya merah kenapa? Karena dia memiliki banyak peredaran darah daripada si ileum. Nah, untuk ketebalannya sendiri juga lebih tebal si jejunum daripada si ileum. Kemudian untuk besarnya sendiri itu dia lebih besar jejunum daripada ileum. Nah, kemudian dari jejunum sama ileum kita ke sekum. Ini tuh sekum. Nah, nanti sebelum dia masuk ke sekum, di sini itu ada valva, namanya valva ileosekal. Nah, valva ini gunanya apa? Gunanya supaya nanti makanan yang udah masuk ke dalam si sekum ini, dia tuh nggak balik lagi gitu loh, nggak balik lagi ke si usus halusnya. Nah, kemudian habis dari sini, dari si sekum ini tuh ada usus besar. Usus besar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti lihat, ini kan ada yang ke atas nih nanti makanannya. Nah, makanan yang ke atas ini itu di kolon yang ascendens. Nah, kolon ascendens kemudian belok ke kolon transversum. Nah, di antara kolon ascendens dan juga kolon transversum di sini itu ada flexura. Flexura itu kayak sebuah lekukan gitu, kelihatan kan ya? Nah, sebuah lekukan gitu. Nah, nanti lekukannya ini dia namanya flexura cholidextra atau dinamakan flexura hepatica karena dia kan deket nih sama si hepar. Nah, kemudian habis dari si transversum nanti dia itu akan ke yang kolon pars descendens. Nah, di pars yang descendens ini dia juga punya flexura nih. Ini antara transversum dan juga descendens. Jadi di sini itu namanya flexura coli sinistra. Nah, habis dari sini nanti itu ke kolon sigmoid. Dia tuh agak di bawah gitu, ke kolon sigmoid. Kemudian nanti ke si rektum, kemudian ke anal kanal, kemudian ke anus. Keluarlah menjadi feses. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan ke si esofagusnya ini. Jadi si esofagus itu dia kan ada 3 pars nih. Jadi dia itu divaskularisasi oleh arteri yang beda-beda. Jadi yang pertama itu dia dari pars cervicalis. Si pars cervicalis ini dia itu vaskularisasi oleh arteri tiroidea yang inferior. Nah, kemudian di pars yang torasik yang tengah itu yang dia berada di dada, dia itu akan divaskularisasi oleh yang namanya arteri bronchialis. Jadi arteri bronchialis itu nggak cuma memvaskularisasi si pulmo untuk dapat
dapat nutrisi ya, tapi dia juga memvaskularisasi si esofagus yang pars thoracik. Nah, kemudian pars terakhir yaitu pars abdominalis, dia itu divaskularisasi oleh arteri gastrika yang sinistra. Si arteri gastrika sinistra ini dia mendapatkan darah dari truncus coeliacus. Kemudian untuk venanya sendiri, jadi yang untuk pars yang cervicalis dan juga yang thoracik, dia itu divenai oleh vena azygos dan juga hemiazygos. Jadi nanti vena azygos dan juga vena hemiazygos akan bermuara ke vena cava yang superior, kemudian masuk ke dalam atrium dextra. Nah, jadi untuk vena yang pars abdominalis dari si esofagus ini, dia divenai oleh vena gastrika yang sinistra. Nah, kemudian kita ke gaster. Oh, belum. Kita ke esofagus dulu yang inervasinya. Jadi dia itu diinervasi oleh plexus esophagealis dan juga truncus sympathicus thoracicus. Nah, kemudian kita ke si gaster. Nah, si gaster ini sendiri dia diinervasi oleh beberapa arteri. Nah, jadi si gaster ini sendiri itu dia mendapatkan darah dari truncus coeliacus. Jadi nanti dari truncus coeliacus itu kan nanti bercabang ya. Nah, yang namanya gaster ini kan yang paling yang kecil, kurvatura yang kecil, yang kurvatura minor, dia itu nanti divaskularisasi oleh arteri gastrika sinistra dan juga arteri gastrika dextra. Kemudian untuk yang kurvatura mayornya nanti itu dia divaskularisasi oleh arteri gastroomenthalis dextra et sinistra. Nah, nanti si gaster ini dia juga memiliki vena. Jadi venanya itu nanti dia di vena gastrika dextra et sinistra yang akan bermuara ke vena porta hepatica. Nah, nanti ada juga kan tadi udah dibahas nih, ada yang namanya vena gastroomenthalis yang sinistra. Dia itu nanti bermuaranya ke vena splenica. Nah, terus kalau yang si vena gastroomenthalis yang dextra, dia itu nanti bermuara ke vena mesenterica yang superior. Nah, kemudian untuk inervasinya sendiri nih, inervasinya si gaster itu dia ada dua, ada parasimpatis sama yang simpatis. Nah, untuk yang parasimpatis dia itu mendapat inervasi dari truncus vagalis yang anterior dan juga truncus vagalis yang posterior. Kemudian kalau yang simpatisnya sendiri itu dia dapat dari T6 sampai T9 di nervus planicus yang maius. Nah, sekarang kita ke duodenum ini ya. Buka dulu deh, ini si duodenumnya ini. Nah, kan aku tadi udah bilang kan, si duodenum ini kan punya 4 pars. Nah, dia itu nanti vaskularisasinya jadi kayak si superior, yang pars superior itu sendiri dan yang pars lainnya itu sendiri jadi satu. Jadi vaskularisasinya itu ada 2. Nah, untuk yang pars superior sendiri dia itu dapat pasokan darah dari arteri gastroduodenalis. Nah, arteri gastroduodenalis dan juga arteri retroduodenalis. Jadi yang superior itu dapat darah dari 2 arteri tersebut. Kemudian untuk yang pars lainnya kayak yang pars descendens, pars ascendens, pars transversus itu dia dapatnya dari arteri pancreaticoduodenalis inferior cabang arteri mesenterica yang superior. Nah, kemudian untuk venanya sendiri itu kalau duodenum pars superior tadi dia itu venanya bermuara ke vena porta. Nah, kemudian untuk duodenum pars yang lainnya itu dia venanya bermuara ke vena mesenterica yang superior. Kemudian inervasinya. Nah, inervasinya itu juga ada 2 lagi, yang parasimpatis dan juga simpatis. Yang parasimpatisnya itu dia dapat inervasi dari nervus vagus melalui plexus coeliacus. Nah, untuk yang simpatisnya sendiri itu ke nervus planicus yang mayor, plexus coeliacus dan juga ganglion coeliacus. Nah, kemudian si jejunum sama si ileum nih. Nah, mereka itu vaskularisasinya itu dari arteri mesenterica yang superior. Nah, nanti dia itu jadi arteriae jejunales dan juga arteriae ileales. Nah, venanya sendiri itu mereka dari vena mesenterica yang superior. Nah, vena mesenterica superior nanti dia akan ke vena porta hepatis. Nah, selanjutnya kita bahas inervasinya nih.
inervasinya sama, punya dua, parasimpatis dan juga simpatis. Yang parasimpatis dia itu dari nervus vagus. Kalau yang simpatisnya sendiri itu dari medula spinalis yang T9 sampai T10 melalui plexus coeliacus. Nah, yang terakhir kita akan membahas intestinum crassum. Nah, untuk yang si intestinum crassum itu dia dibagi jadi 2/3 dan 1/3. Nah, nanti untuk vaskularisasinya sendiri jadi di 2/3 yang proksimal itu dia dapat dari arteri mesenterica yang superior percabangan dari aorta abdominalis. Nah, nanti yang 1/3 distalnya itu dia percabangan dari arteri mesenterica yang inferior. Begitu. Kemudian untuk venanya sendiri dia itu venanya ada vena mesenterica superior dan juga vena mesenterica inferior, yang keduanya akan ke vena porta hepatica. Nah, kemudian yang terakhir nih. Nah, untuk inervasinya sendiri, untuk intestinum crassum, dia itu ada simpatis dan juga parasimpatis. Nah, untuk yang parasimpatis sendiri itu, dia ini ada yang cecum nih. Nah, dari cecum sampai kolon transversum, ini dia itu dapat dari nervus vagus yang dextra. Nah, kemudian dari si kolon descendens sampai ke rektum yang bawah itu dia dapat dari nervus planicus yang lumbales. Nah, kemudian untuk yang simpatisnya sendiri, untuk daerah cecum sampai kolon transversum juga dia itu dapat dari nervus spinalis yang T10 sampai T11. Kemudian untuk yang dari kolon descendens sampai rektum itu dia dapat dari nervus spinalis yang sakral 2 sampai sakral 4. Jadi mungkin itu aja video materi traktus digestivus yang bisa saya bawakan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sendiri juga masih belajar. Itu hanya itu materi semua dari sependek pengetahuan saya yang telah diajarkan. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.